Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Hari ini hari Selasa tanggal 3 Oktober ya teman-teman. Jadi ini masih seperti biasa pre-opening. Saya sudah bersiap-siap dengan OLT dan DXY saya ya. Kita lihat ya hari ini apakah enak apa kurang enak itu marketnya. Kita lihat aja ya. Ini masih jam 8.59, masih pre-opening. Itu BRPT, INDF, TPIA. Nah, sebenarnya saya ingin mantau MPRO ya. MPRO kemarin arah lagi dia. Siapa tahu bagus ya. Kemarin tuh yang arah tuh MPRO ya, MPRO terus Meta ya, tapi Meta hari ini suspend deh kalau nggak salah deh. Kemarin open low-nya bagus-bagus ya. Meta, MPRO kemarin open low-nya arah ya. Oke, ini udah jam 9.00, itu udah opening market. TNCA gitu kurang bagus. Serat ya, serat tapi bitnya kurang bagus ya. Nah, ini MPRO nih kita lihat ya, bitnya masih tipis-tipis. Nah, itu muncul KOBX Fire ya. KOBX bitnya bagus tapi saya kurang suka Fire. Nah, ini Fire ya. Fire juga sebenarnya bagus ya, 131.000 banding 90.000. Dia tertinggi di 93, cuman saya kurang suka di perakan ya, teman-teman. Tapi ternyata dia di luar dugaan sampai 93. Nah, ini sebenarnya saya MPRO ya. MPRO bitnya 800 banding 262 gitu. Tapi saya nanti dulu karena masih sepi MPRO-nya tuh. Dan di DSI juga masih belum muncul. MKTR bitnya kurang bagus. Prim nih nggak open low ya. Ini kemarin open low juga nih Prim nih. Tapi tadi dia naik sampai ke 90-an deh kalau nggak salah ya. Cuman saya kurang suka ya. Cuman teman-teman kalau tadi masuk Fire, masuk Prim ya, tapi Prim nggak open low sih. Bisa cuan ya di Fire tadi, cuannya bisa gede ya. Nah, ini SEMA muncul tuh ya. SEMA bitnya bagus 135.000 banding 40.000. Tapi ini saya bingung nih sebenarnya. Saya antara SEMA sama MPRO sebenarnya. Nah, ini ya MPRO ya. Sebenarnya di sini saya mau masuk ya, teman-teman. Dia tertinggi sampai arah tadi di 2880 sesi 2 ya. Sebenarnya ini bitnya tipis, teman-teman lihat ya, cuman perakan ya. Cuman harganya tuh gede ya, 2.600 masuk 30 lot. Kalau model teman-teman masih di bawah 20 juta gitu ya, masih oke-oke aja ya. Masuk 50 lot sebenarnya masih oke-oke aja nih, tapi cepat gitu kan. Nah, di sini tadinya saya mau masuk nih, teman-teman. Cuman saya ini ya agak bingung milih antara SEMA dan MPRO ini ya. Nah, ini saya lihat dulu, itu takutnya 260-nya dicekek, tapi saya lihat bid overnya masih oke gitu. Nah, ini ya. Ini ya, di 2560-nya itu supportnya tuh, aturan masuknya di sini. Nah, ternyata SEMA udah naik ke 133 ya, udah naik ke 134. Nah, di sini saya galau nih. Udah nggak konsen nih, teman-teman. Kebanyakan yang bagus juga bingung ya kadang-kadang. SEMA nih ya, 171.000 nih. Tapi saya tar dulu. Nah, ini 2.600-nya itu ada 400 slot ya, teman-teman ya. Nah, di SEMA tuh sebenarnya tadi saya nggak mau FOMO ya. Nggak mau FOMO dulu, takutnya nunggu koreksi dulu lah gitu sebenarnya tuh. Nah, itu tetap saya cari-cari yang lagi yang lain. Nah, ini langsung saya cepetin ke menit 15 ya, teman-teman ya. Karena tadi di awal ada kerjaan sedikit, jadi saya skip dulu. Dan ini tadi saya coba masuk lagi. Dan saya masih galau sebenarnya di MPRO dan di SEMA ya, teman-teman ya. Ini saya masih merhatiin MPRO gitu ya. Aduh, ini masih bisa masuk nggak ya? Itu bitnya sih masih bagus sih, masih 1000 banding 800 ya tadi ya. Saya perhatiin ya. Nah, di sini saya tuh masih bingung nih. Karena apa saya bingung? Karena tadi saya sebenarnya bisa masuk di 2600 kan. Kalau saya masuk di sini takutnya udah terlalu tinggi gitu ya. Tapi ternyata dia arah ya memang ya. Kalau dari segi bit overnya memang masih bagus. Cuman saya nggak mau FOMO dulu gitu kan. Nah, di SEMA juga sama tuh ya. Di SEMA tadi sempat naik ke 141 tuh kalau nggak salah tuh. Ke 141. Ini saya masih, nah ini ya sempat naik ke 141. Nah, di sini saya masuk di 137.
Nah, itu saya masuk di 137 karena perhitungan saya tadi saya lihat di 134-nya ya. Di 134-nya tadi ada lot tebel. Nah, itu ya 134-nya ada 34.000 lot. Masih deket support lah. Kalau saya pribadi risk rewardnya sih ya sebenarnya masih oke sih kalau saya pribadi ya. Dan itu di 140, 141 tuh ini tebel-tebel semua, EBIT-nya 200.000 banding 105.000 ya. Nah, di sini saya masih optimis lah. Siapa tahu 137-nya udah mulai pindah ke bit juga kan. Dan dia habis koreksi gitu. Nah, sekarang tinggal kita lihat respon marketnya ya, teman-teman. Batasan saya di 134. Nah, saya tuh nggak ngeh ya, itu di 138 ada 10.000 lot, di 140 1.000 lot, di 141 11.000 lot. Ini sih kayaknya dicekek ya. Dan ini saya cepetin lagi ke menit 21. Akhirnya 137 diguyur ya itu ya, teman-teman. Diguyur dan udah mulai turun ke 135 ya. 135. Nah, perhatiin ya, kalau saya pribadi ini disclaimer on ya, teman-teman. Ini kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi itu kalau misalnya dia turun, kan ini lagi turun nih, saya posisi di 137 kan, di 137. Saya nggak mau average karena nanggung ya, karena itu 134-nya support gitu. Kalau misalnya saya average, mendingan saya average up gitu daripada average down. Tanggung kan, kalau misalnya kita beli di bawah, takutnya support di 134.000 lotnya itu habis gitu kan. Kalau habis ya bablas tuh. Jadi saya tinggal ya udah ya, itu 136-nya jadi 17.000 lot. Dan ini saya masih belum ngeh ya. Jadi kesalahan saya tuh nggak terlalu merhatiin bit apa lot papannya itu. Beda sama jar kemarin ya. Kalau jar kan ada tebel satu di atas gitu kan. Kalau ini semuanya rata tuh. Itu kayaknya dicekek, diganjel-ganjelin semua tuh. Nah, tuh 136-nya udah 17.000. Nah, ini saya udah udah siap-siap nih. Udah siap-siap buang di 134 deh. Tanggung ya. Nah, tuh 135-nya mulai diguyur. Lihat ya, tadi tinggal 34.000 lot kan. Nah, ini saya kalau ngat lossnya gini teman-teman. Kalau itu kan 15.000 lot, kalau jadi 8.000 lot, 5.000 lot saya ikut buang gitu. Jangan nungguin itu habis baru teman-teman buang di 134, jangan. Harus di tengah-tengah gitu ya. Ini kalau saya pribadi, teman-teman. Kalau saya pribadi seperti itu ya. Jadi di sini saya minus 2% ya, dari 137 ke 134 itu minus 2%. Ya udah masuk dari risiko saya ya, teman-teman ya. Nah, kita lihat aja. Nah, itu tinggal 12.000 lot, 11.000, 134-nya perhatiin. 9.000. Nah, itu siap-siap buang nih saya nih. Nah, itu saya buang tuh. Tinggal 4.000 kan. Nah, takutnya kalau teman-teman nggak ngebuang langsung, nah udah bablas tuh. Dan dia SEMA tadi memang tertinggi di 141 dan dia ditutup di 126 ya tadi sesi 1. Jadi nggak ada pantulan lagi tuh. Jadi nggak ada pantulan lagi. Ya udah akhirnya, nah ini selanjutnya saya tertarik sama hits nih. Beatnya sih kurang bagus nih, cuman ada pergerakan lah di 362 itu. Kalau 362-nya jebol bagus tuh kalau menurut saya pribadi ya. Tapi di sini saya nanti dulu deh, tunggu dulu deh. Nah, ini saya cepetin lagi ke menit jam 10 ya, jam 9.58. Jadi saya potong-potong ya karena sambil kerja ya, teman-teman. Jadi susah kalau di ini ya. Nah, itu saya masuk. Nah, ini hits mulai tadi bergerak ya. Tadi kan masih di harga 362 ya, dan dia jebol tuh tadi tuh. Dia jebol dan saya telat lagi ya sebenarnya ya. Cuman di sini saya merhatiin nih. Ini kan di 366-nya itu ada 1.000 lot ya. Ada 1.000 lot. 362-nya. Nah, seharusnya saya masuk di 372 nih. Nah, ini nih. Ini saya agak FOMO ya, teman-teman ya sebenarnya. Bid offernya sih kurang bagus ya. Sebenarnya bid offernya kurang bagus, tapi di sini saya ingin cuan sedikit gitu. Karena tadi 362-nya jebol ya. Saya perhitungan saya itu sih. Nah, itu saya telat masuk ya. Saya masuk di 376 ya. Nah, itu 376-nya udah pindah ke bid dan itu 276 lot punya saya tuh.
Dan bitnya, lihat bit overnya ya. Nah ini sebenarnya saya mau amen nih. Kalau misalnya 378 ditebelin, mungkin saya ngahaka di 380, tapi ternyata saya kena guyur. Dan bit overnya jadi 6.700 banding 7.500 ya. Tadi kan di awal masih 2.000 banding 6.000 kan. Nah ini yang menurut saya menarik ya. Walaupun masih belum sama. Dan harapan saya sih bitnya jadi 10.000, overnya jadi 6.000 gitu kan. Dan ini saya masuk di 376 tadi. Nah itu 366 nya jadi support tadi. Ini agak jauh ya. Risiko ya teman-teman, risikonya jauh. Ini jangan ditiru nih, saya sebenarnya agak FOMO. Kalau mau tadi masuk di 372 ya, exitnya di 378 tadi ya teman-teman. Aturan masuknya di 372. Cuman karena saya telat beli, jadi ya udah ya. Jadi lihat aja ini. Saya mungkin bisa exitnya di supportnya tuh 366 sebenarnya. 378-nya ada 400 slot. Ini yang beda ya tadi sama kayak sama SEMA tadi ya. Bedanya tahu nggak apa teman-teman? Itu tuh 378 nih harga tertingginya nih. Kalau dijebol mungkin naik ke atas ya. Kalau tadi makanya saya sebenarnya agak kurang suka masuk pas koreksi gitu tuh. Kadang-kadang kalau koreksinya nggak kuat malah jebol support. Nah, ini 378-nya direspon, ditebelin 300 slot. Nah, ini udah positif nih menurut saya nih. Nah, itu 380-nya pindah ke bit kan. Udah cuma 1% lebih. 382-nya juga udah mulai pindah ke bit. Lihat bit over 7.000 banding 7.200 ya. Nah, itu 390-nya ada 400 slot ya. Nah, tiba-tiba diguyur. Saya nggak ngejual, belum jual ya. Aturan tadi bisa dijual ya teman-teman. Tapi di sini saya coba nge-hold dulu. Karena tadi ini ya, masih ada sedikit pergerakan ya. Saham saya aneh-aneh ya teman-teman ya. Orang-orang tadi pasti pada masuk SEMA tuh, cuman saya telat sih tadi. Aduh, cut loss lagi tuh. Jadi tinggal di sini di 380. Nah, ini saya buat agak panjang ya teman-teman, karena biar teman-teman tuh tahu rasanya ini ya. Tadinya mau saya potong-potong gitu ya. Tapi kalau dipotong-potong nanti takutnya teman-teman nggak merhatiin ya, nggak merhatiin pergerakannya gitu. Nah, ini 374. 374-nya pindah lagi ke bit. Ini harganya juga lompat-lompat ya. Ini hits indeks pribadi saya juga ya teman-teman. Jadi saya pernah dagang di sini gitu. Jadi waktu pas saya dagang di hits waktu itu tuh tanggal berapa ya, bulan September deh kalau nggak salah, saya lupa tanggal berapa. Itu sama kok polanya kayak gini nih. Jadi waktu itu saya cepet jual gitu ya, terlalu cepet jual. Nah kali ini saya tahan nih, coba nih. Tapi jangan ditiru, aturan tadi exit di 380 itu udah nggak dak-dikduk. Kalau ini kan dak-dikduk nih, psikologis nih teman-teman ya. Psikologis dak-dikduk kan kalau kayak gini kan. Nah, tapi di sini 374-nya mulai direspon, ditebelin lagi. 376-nya hilang nih. Harga-harga lompat-lompat. Nah, itu 376-nya ada. Nah, itu 378. Yang masuk lot-lot tipis ya. Tapi ya gini ya, masih saya masuk berapa tadi, 240 lot masih oke ya sebenarnya ya. Nah itu 370-nya jadi ada 200 lot tuh. Nah itu jadi patokan support saya lagi tuh ya sebenarnya. Tapi bit overnya kurang bagus ya. Mungkin kalau bitnya jadi 10.000 aja nih dan direspon market kenceng nih, bisa sampai 390 ya. Ini benar-benar ini sih agak spekulasi juga tadi saya. Cuman ngeliat pergerakan sekilas doang tadi ya. Buat ngeganti SEMA tadi sih. SEMA. Nah, itu 378-nya habis lagi tadi, udah sempat ditebelin, ada yang ngeguyur dan ini dihabisin lagi. Kita lihat 378-nya mulai ditebelin. Ini udah dak-dikduk nih teman-teman. Ini rasanya tuh dak-dikduk ya. Kalau teman-teman gimana, ntar komen di kolom komentar ya. Nah ini 378-nya ada 600 slot, ditebelin, 380-nya direspon. Nah kalau kayak gini saya optimis nih.
optimis naik lagi nih. Nah, saya tuh berharap ya, saya tuh berharap di 3 naik sampai ke 390 dan jebol gitu ya. Tapi lihat ya, ini nah tuh 382-nya ditebelin lagi, bid overnya lihat bidnya 8.700 banding 7.800 kan. Nah, itu 384-nya mulai direspon, udah cuma 2%. Nah, nah di sini lihat 384 itu ada kayaknya ada yang ngejemur tuh ya 384-nya ya. Ada 400 lot, tapi saya siap buang di 382. Aduh, 382-nya ternyata ternyata pindah lagi ke over ya. Tapi di 378-nya ditebelin tuh, itu jadi support saya baru tuh. Nah, 382-nya pindah lagi ke bid. Sebenarnya gimana ya teman-teman? Saya agak susah untuk ngejelasin targetnya juga. Saya cuma berdasarkan dari bid over ini ya. Begitu saya lihat bid ada yang tebel satu, nah di situ saya jadi patokan saya support saya, terus saya masuk. Kalau misalnya nggak sesuai harapan ya saya buang di dekat-dekat support itu gitu. Tapi kalau direspon ya alhamdulillah berarti masih ada responnya ya. Dan saya lihat tebelnya di over satu, nah itu saya jualnya jangan jauh-jauh dari situ gitu. Sebenarnya simple sih sebenarnya kayak gini-gini tuh. Cuman kan pemilihan sahamnya segala macam, indeks pribadi gitu kan. Dan ini nggak open sama dengan lo ya. Nah, ini lihat ya 382. Apakah masih direspon? Tadi sebenarnya masih bisa jual di 382 ya. Saya tahan dulu ya ini. Saya tahan dulu. Nah, ini 382. Aturan tuh tadi tuh di Fire, di SEMA tuh ya, di Empero udah selesai dari pagi tuh saya tuh. Aduh, kalau kayak gini itu udah sebenarnya udah males juga sih saya, apalagi cut loss tadi ya. Tapi ya udah kita harus kontra ya. Harus nyari penggantinya. Tapi jangan terlalu asal-asalan ya, teman-teman ya. Nah, 382-nya pindah ke bid. Saya berharap tuh bisa naik lagi sampai ke 390 tuh. Tapi bidnya kayaknya kurang kurang banyak sih ya. Dan 38-nya dimulai direspon. 384-nya ya. Di hari ini belajar nahan profit ya teman-teman. Tapi idealnya cuan bungkus ya teman-teman. Tadi aturan bisa cuan di 382 sebenarnya oke sih ini ya. Ini kan tinggal nungguin ada yang ngeguir apa yang ngebeli aja gitu kan. Nah, 384-nya mulai tipis, 3 lot. Nah, itu ditebelin, balik lagi ke over. Bitnya jadi bagus ya. Makanya di sini saya sebenarnya berharap tuh bitnya jadi 10.000 aja, terus respon marketnya banyak gitu, bagus gitu ya. Tapi ini lambat gitu. Nah, itu 38-nya udah mulai pindah ke bit lagi. Nah, 382-nya tuh ditebelin 400 lot tuh. Nah, ini makin aman lagi nih insya Allah nih ya. Alhamdulillah ya. Nah, saya sebenarnya ingin nahan lagi sebenarnya. Ingin nahan lagi di sini sebenarnya tuh. 390 habis aja tuh, bener deh teman-teman. Nah, saya masih nunggu. Nah, 386-nya ditebelin tuh. Kita lihat ya. Tapi di sini saya mulai berpikir kayak udahlah jual aja deh. Udah cukup deh. 2,66% deh. Takutnya nggak kuat ya. Nah, itu ternyata ada yang sama kayak saya tuh, kayaknya ada yang ngebuang juga tuh. Tapi di sini kita lihat bitnya bagus sih 9.000 banding 8.100. Nah, itu mulai parsial saya punya ini bareng saya semua tuh. Nah, ini mulai laku. Nah, habis tuh ya. Nah, udah habis tuh. Udah laku semua tuh. Dan hits tertinggi di 386 ya. Jadi ini pertama kali saya jual di pucuk ya, teman-teman. Bener-bener jual di pucuk ya. Dan sebenarnya saya juga nggak terlalu seneng ya jual di pucuk. Kenapa teman-teman? Karena
Kalau jual di pucuk tuh ibaratnya itu antara keberuntungan atau emang ini ya, bukan bukan perhitungan gitu ya. Saya lebih suka tuh memang enak sih jual di pucuk, cuannya tinggi, tapi saya lebih suka tuh sesuai planning ya. Jadi trading tuh kita bukan sekedar cuan, tapi kita disiplin gitu ya, dan menerapkan strategi kita dengan benar gitu. Kalau ini hits sebenarnya nggak open sama dengan lo, tapi indeks pribadi saya dan saya perhitungan saya dari bid offer aja ya, dan ada pergerakan tadi. Jadi saya lihat support resistennya berdasarkan dari bid offer aja gitu. Dan tadi di SEMA ternyata gagal ya, gagal naik SEMA, saya cut loss 2%. Jadi hari ini sebenarnya saya masih hitungannya rugi rugi dikit sih, rugi 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 dikit ya teman-teman ya. Nggak terlalu banyak ya, nggak hampir ngekit lah, rugi rugi materai. Cuman kan tadi kalau saya andai masuk di MPRO ya itu saya nggak perlu pusing-pusing lagi ya, atau di SEMA lebih awal lagi. Tadi di SEMA saya telat masuk ya teman-teman ya. Jadi itu aja tadi, ISG lucu ya teman-teman. Saya kira tadi pas sesi 2 saya lihat mau penutupan masih hijau tuh, masih di zona hijau plus 0,36 deh kalau nggak salah. Tapi pas saya lihat jam 4:10 ternyata udah turun ya, minus 0,3 ya ISG-nya. Jadi lucu banget, ada yang ngebanting di akhir-akhir dengan turnovernya 10 triliun ya. Jadi hari ini lumayan rame, dan semoga video saya bisa menjadi referensi untuk teman-teman. Dan saya ucapkan lagi disclaimer on, saya bukan ngajarin cut loss ya teman-teman, bukan ngajarin cut loss, tapi saya ini murni dari pengalaman saya pribadi ya. Dan semoga hari ini teman-teman bisa cuan juga, kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy cuan for today.